Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, para muslimin muslimat rahimakumullah, bahagia kita bisa ketemu lewat channel ini setelah sekian lama kita tidak ketemu. Karena satu hal, maka saya menyampaikan permohon maaf bila lama tidak mengupload kegiatan pengajian di channel ini. Teman-teman sekalian, pada session kali ini kita coba untuk memulai kita mengaji tentang kaidah-kaidah fikih. Jadi mudah-mudahan ini memberi manfaat bagi kita sekalian. Kaidah fikih ini berhubungan erat dengan usul fikih. Jadi berhubungan erat tapi ada perbedaan-perbedaan. Jadi kalau usul fikih atau usul fikih, dasar-dasar fikih itu adalah satu media untuk menggali sumber hukum dari Al-Quran dan dari hadis, dan ini adalah wadifahnya atau pekerjaannya mujtahid mutlak. Kalau qawaidul fiqh, qawaidul fikih atau kaidah-kaidah fikih, undang-undang fikih, ini adalah pegangan para mujtahid fatwa untuk menggali, menyamakan fikih-fikih atau rumusan fikih yang telah dihasilkan oleh para mujtahid mutlak. Jadi ini adalah pegangan mujtahid fatwa. Dan bagi kita para informan fikih atau orang-orang yang mencoba untuk belajar agar memahami fikih, ini tentu tidak bisa kita kemudian kaidah fikih ini kita gunakan untuk merumuskan fikih tanpa ada tangdir, tanpa ada persamaan dari contoh-contoh yang disampaikan oleh mujtahid fatwa. Jadi ini penting kita sampaikan di awal. Nah, kita nanti akan coba untuk mengaji secara berurutan begitu 40 kaidah fikih dengan memakai pegangan kitab Mabadi Awaliyah. Jadi kitab ini sangat legendaris, digunakan untuk kurikulum di kebanyakan pondok pesantren dan madrasah diniyah. Karya besar dari Syekh Abdul Hamid Hakim. Ulama ini terkenal dari Sumatera Barat. Beliau lahir di tepi Danau Singkarak, Sumatera Barat 1893. Beliau berguru kepada ulama setempat namanya Syekh Muhammad Thoib Umar. Kemudian beliau juga sempat belajar kepada Ayah Hamka. Kita mengenal Hamka adalah ahli tafsir, termasuk pembaharu terhadap Islam di Indonesia. Ayah Hamka ini adalah yang terkenal dengan Haji Rasul. Jadi namanya adalah Haji Abdul Karim Amrullah. Nah, uniknya kemudian Syekh Abdul Hamid Hakim ini juga ditunjuk oleh gurunya ini untuk menjadi guru anaknya. Jadi Hamka ini pernah berguru kepada Syekh Abdul Hamid Hakim. Murid-murid beliau di Indonesia banyak, diantaranya adalah Kiai Haji Zarkasi, pendiri Gontor, ini juga berguru pada atau murid dari beliau, Syekh Abdul Hamid Hakim. Kemudian ada Profesor Amir Syarifuddin, termasuk tokoh kemerdekaan NKRI, ini juga termasuk murid dari beliau Abdul Hamid Hakim. Karya beliau di samping usul fikih dan kaidah fikih, beliau juga mengarang kitab Al-Mu'in Al-Mubin. Ini dalam kitab fikih ada 4 juz, kemudian Tahdhibul Akhlaq 3 juz, kemudian juga mengsyarahi kitab legendaris dari Imam, yakni Bidayatul Mujtahid. Nah, teman-teman sekalian, Mabadi Awaliyah ini sesungguhnya adalah salah satu dari 3 juz karya beliau, jadi tentang usul fikih. Jadi usul fikih pertama adalah namanya Mabadi Awaliyah, ini untuk pemula. Kemudian Al-Bayan, ini agak besar. Kemudian As-Sulam, ini agak besar. Kemudian yang besar, yang mendetail namanya adalah Al-Bayan, ini karya beliau. Nah, di dalam Mabadi Awaliyah ini di separuhnya ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Insyaallah nanti kita akan mengaji sampai selesai, sampai 40 kaidah, dan nanti kita backup atau kita keterangannya kita tambahi, kita perkuat dengan kitab Faraidul Bahiyah, kurikulum di pondok pesantren, termasuk pondok pesantren Lirboyo. Kemudian kita juga membuka syarah Fawaidul Janiyah, karya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi semuanya tentang kitab-kitab kaidah fikih. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama nanti kita akan membahas kaidah
nomor 1 yang pertama yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala sesuatu ini tergantung tujuannya. Segala sesuatu tergantung niatnya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah ini diilhami atau dijadikan pengejawentaan dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari, yakni innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala amal ini sahnya ini apabila diniati, atau segala amal ibadah itu tidak sah kecuali diniati. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang akan dibalas atau akan diberi imbalan oleh Allah sesuai dengan apa yang ia niati. Nah, contoh-contoh dari kaidah ini banyak sekali, sehingga sebagian ulama ini mengatakan bahwa kaidah ini memayungi sepertiga fikih. Jadi luar biasa. Jadi sepertiga fikih itu di bawah kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Jadi banyak sekali kalau ingin kita mencontohkan. Akan tapi kita persempit contoh-contoh ini, kita bagi menjadi 3. Pertama adalah tentang hal yang sifatnya ibadah. Jadi baik ibadah wajib maupun sunnah, ini adalah semuanya wajib diniati dari kaidah al-umur bimaqasidiyah ini. Sehingga di dalam mabadi awaliyah beberapa contoh diantaranya adalah minha al-wudu la budda fihi minal qasdi ayyin niyati wa kadzalikal huslu washolatu wassaumu. Jadi termasuk di bawah kaidah ini adalah wudu ini wajib ada niat, demikian pula sholat, puasa, mandi. Jadi agar berbeda, untuk tamyiz, membedakan antara kebiasaan-kebiasaan yang bukan ibadah dengan ibadah. Maka yang membedakan adalah niat. Iktikaf juga demikian, karena itu adalah merupakan ibadah, agar supaya berbeda antara orang yang nongkrong di masjid dengan orang yang iktikaf, sehingga dibedakan dengan niatnya. Jadi seluruh ibadah maka wajib ada niat. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang mubah. Nah, jadi selain yang sifatnya adalah ibadah, baik mubah maupun yang lain, itu sahnya tidak butuh niat. Jadi perbuatan makruh, perbuatan mubah, perbuatan haram, itu semuanya bisa sah tanpa niat. Yang membutuhkan niat adalah ibadah. Nah, sekarang kita bahas tentang konsekuensinya. Bisakah niat ini kemudian bisa membalikkan satu perbuatan ini menjadi yang halal menjadi tidak halal, yang tidak halal menjadi halal? Jawabannya adalah bahwa segala sesuatu itu akan menjadi haram apabila diniati haram, apapun bentuk ibadah atau perbuatannya. Jadi saya ulangi, segala macam perbuatan apapun, jadi baik wajib, sunnah, makruh, haram, itu apabila diniati haram maka menjadi haram. Jadi semisal wajib, umpama sholat, ada orang sholat tapi diniati haram, niatnya apa? Umpama dia riak gitu ya. Jadi pamer biar dia disebut orang yang ahli ibadah, maka menjadi haram. Sunnah, perbuatan sunnah, umroh umpama, dia sudah berkali-kali. Kalau sudah berkali-kali berarti sunnah yang kedua, ketiga. Dia umroh, kemudian diniati agar dia disebut orang kaya begitu. Jadi pamer, sombong, maka akan menjadi haram. Yang mubah juga demikian. Jadi orang beli mobil, ini mubah. Tapi kalau dia tujuannya adalah biar tetangganya iri, biar dianggap orang yang kaya, biar dia dianggap orang hebat, maka ini menjadi haram. Apalagi perbuatan-perbuatan haram. Nah, kalau kita balik, apakah kemudian barang haram ini bisa diniati baik menjadi baik? Jawabannya tidak bisa. Jadi segala macam perbuatan haram ini tidak bisa diniati menjadi baik, menjadi boleh dengan hanya sekedar dia niat, tidak bisa. Sehingga kesimpulan perbuatan ini boleh. Jadi ini syaratnya adalah perbuatannya memang minimal mubah.
dan niatnya baik. Sementara semua perbuatan kalau diniati haram maka menjadi haram. Nah, perbuatan yang haram diniati baik tetap tidak baik. Jadi syarat menjadi baik, menjadi boleh ini tindakannya sudah boleh, gitu ya. Jadi baik itu sunnah, wajib maupun boleh, mubah, niatnya baik. Ini menjadi syarat. Nah, dengan demikian kalau ada orang umpama, ada orang zina itu perbuatan haram, kemudian dia niati, wah ini niat saya untuk menghibur lah, ini ada janda umpama gitu yang kesepian, biar dia senang. Ini tidak bisa seperti itu. Tetap haram, tidak bisa. Lam yusayyir halalan. Orang korupsi, niatnya nanti untuk sedekah kepada fakir miskin, tetap saja haram. Lam yusayyir halal. Tidak menjadi, niat ini tidak menjadikan barang yang haram menjadi halal. Demikian pula salah kaprah ya. Sering kita melihat orang yang buka-buka aurat gitu ya. Di diskotik maupun penyanyi-penyanyi. Mohon maaf yang tidak menutup aurat. Sudah mengumbar aurat bergoyang. Kemudian dia sering membanggakan diri. Bahwa dia banyak pahala, kaya akan kebaikan. Karena dia mempunyai keyakinan bahwa dengan dia membuka aurat ini menghibur orang dengan jogetnya, menghibur orang. Tentu ini adalah kesalahan di dalam menerapkan kaidah atau kesalahan di dalam berpikir. Jadi orang idkhalus surur, menyenangkan orang lain, maka medianya juga harus hal-hal yang mubah paling tidak. Bisa sunnah, bisa wajib, paling tidak adalah apa. Tidak bisa perbuatan-perbuatan haram ini kemudian diniati menjadi diniati baik kemudian menjadi baik. Nah, untuk hal-hal yang mubah ini justru bisa menjadi ibadah kalau kita niati dengan ibadah kepada Allah, sehingga di dalam mabadi awaliyahnya al-aklu wa syurbu idza qasada bihi ma ataqawiyya 'alal ibadah fa huwa yusabu 'alaihi wa illa fa'ala. Jadi makan minum ini kalau disengaja diniati agar kuat merasakan ibadah maka berpahala, tapi kalau tidak maka tidak berpahala. Jadi ini yang membedakan di barang mubah menjadi ibadah kalau diniati ibadah, barang wajib, barang sunnah ini akan terbalik menjadi haram apabila diniati haram. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, nantikan pembahasan kaidah yang berikutnya atau yang kedua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء غرباء